Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu silaturahim, karena beliau bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, maka rajin-rajinlah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini dibalas oleh Allah dengan usia yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak-anak yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim itu ada dua macam. Ada silaturahim khusus, ada silaturahim umum. Silaturahim khusus adalah silaturahim di mana hubungan kita disambung, menyambung silaturahim kepada mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita. Adik kakak, om tante, mamang bibi gitu ya, ipar, mertua, itu namanya silaturahim khusus. Sebagian ulama mengatakan itulah arti silaturahim yang sebenarnya gitu. Jadi mereka mengatakan silaturahim itu hanya yang ada hubungan darah. Sementara yang tidak ada hubungan darah tidak disebut silaturahim. Namun ada ulama yang berpendapat lain, tidak, silaturahim itu ada dua macam. Ada silaturahim khusus, ada silaturahim umum. Ibu kemarin pulang kampung nggak? Pulang kampung, yang punya kampung ya Bu, yang nggak punya kampung mau ke kampungnya siapa? Pulang kota jadinya ya, anak jagain kampung, sepi gitu ya, khawatir ada yang masuk gitu. Jadi kalau kita pulang kampung atau pulang kota berkunjung, biasanya kan bulan Syawal begitu ya, kita datang ke satu rumah, ke rumah yang lain, atau tamu datang ke rumah kita untuk menjaga silaturahim, maka pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Hadirnya kita ke situ mendapatkan pahala, buah tangan yang kita bawa juga dapat pahala. Karena umumnya kalau kita silaturahim ke rumah kakak, adik, orang tua, mertua, ada buah tangannya kan. Nah itu buah tangan yang kita bawa, yang kita berikan kepada keluarga, itu pahalanya 2 kali lipat. Kita datang ke rumah teman, itu pahalanya 1. Tapi kalau kita berikan kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, maka pahalanya 2 kali lipat. Mengapa 2 kali lipat? Karena ada unsur silaturahim di sana. Jadi pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Indah dijaga hubungan darah antara adik kakak. Walaupun adik kakak kita beda karakter sama kita, beda sifat sama kita, beda motivasinya gitu ya Bu ya, satu rahim tapi kan sifatnya beda-beda. Jangan dicari perbedaannya, cari persamaannya. Satu ibu, satu bapak, atau beda bapak, beda ibu gitu ya, tetap kita jaga. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sekarang dengan adanya gadget, nah ini, dengan adanya gadget ini silaturahim berkurang. Semuanya disampaikan lewat grup aja. Mohon maaf lahir batin, semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Amin 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 amin, panjang sampai bawah. Mohon maaf lahir batin, Fatia dan keluarga sama ngirimin semuanya sampai ke bawah, ya Allah. Tapi enggak saling berkunjung, sayang. Waktunya kita tenteng anak-anak kita, kenalkan kepada om tantenya, mamang bibinya, nenek kakeknya, sepupu-sepupunya. Itu dalam rangka apa? Menyambung hubungan silaturahim. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu yang ada hubungan darah dengan kita. Jangan sampai habis anak-anak males dibawa kemana-mana. Jangan kalah sama anak. Kita yang ngatur anak kita. Sekarang anak-anak ngatur kita kan. Nak mau ikut nak halal bihalal? Enggak mah, aku di rumah aja. Oke, akhirnya berangkatlah dia sama suaminya saja. Anaknya di mana? Lagi zikir, zikirnya pakai gini nih. Main game. Didoktrin anak-anak kita, nah minimal kalian harus kenal dengan
adik kakak ayah, adik kakak ibu, dan sepupu-sepupu kalian tuh kalian harus kenal semua. Kenapa? Agar nyambung silaturahimnya. Kenapa Pak? Mahal harganya. Silaturahim dengan yang ada hubungan darah itu mahal harganya. Orang bisa melakukan apapun tapi akan berbeda kalau ada hubungan darah. Ibu pernah dengar cerita enggak? Ada seorang bapak diminta untuk mengambil sesuatu di sumur yang sangat dalam. Kata masyarakat, bapak masuk nanti kami yang jaga. Apa jawab dia? Saya mau masuk ke dalam sumur itu tapi harus ada abang atau adik saya yang ada di kampung sana. Jauh. Tapi kan kami akan nolong. Iya, tapi saya butuh adik atau abang saya. Dipanggillah, dijemputlah adiknya, kemudian datang ke kampung tersebut. Barulah bapak ini, pria ini berani Bu nyebur ke sumur mengambil sesuatu. Saya lupa menyelamatkan seseorang atau apa gitu ya Bu ya. Akhirnya ketika terjadi sesuatu Bu, berat sekali, semua lepas Bu. Tali yang untuk memegang pria tadi masuk ke sumur semuanya dilepas kecuali abangnya, satu-satunya yang bertahan Bu. Dipegang tali Bu, ditarik. Kenapa? Hubungan darah. Darah lebih kental daripada air. Jadi saya heran kalau ada kakak adik bertengkar tuh, saya heran. Setannya banyak banget di rumah itu. Kalau ada orang yang misalnya mengadu domba kita dengan adik kita, mengadu domba kita dengan kakak kita, buang tuh Bu. Bu, tadi kakaknya bilang begini, saya nggak percaya. Langsung itu Bu. Walaupun di benak kita ada keraguan, tapi ucapan pertama, saya tidak percaya. Kita difitnah dengan pasangan, diadu domba dengan pasangan, saya nggak percaya. Walaupun di belakang itu kita mencari informasi, tetapi di hadapan orang lain, saya tidak percaya. Saya lebih percaya abang saya lebih percaya adik saya lebih percaya pasangan saya. Itu nomor satu. Kenapa? Silaturahim Ibu. Setan itu berusaha memporak-porandakan rumah tangga kita. Setan berusaha menghancurkan hubungan kakak beradik kita. Banyak hal, karena berebut warisan ya Bu ya, karena berebut harta, karena ini itu setannya banyak. Maka genggam tangan bareng-bareng ya Bu, genggam tangan bareng-bareng, doakan, satukan hati. Mereka itu mahal harganya. Saudara, harta bisa dicari, persaudaraan susah dimiliki. Kalau kita punya anak dari awal Bu, udah kita sampaikan, nak, akur ya nak ya, akur. Ibu sama ayah pun beda pendapat. Ibu sama ayah, ibu sama adik, ibu sama kakak terkadang beda pendapat, tapi tidak pernah berpikir untuk merusak hubungan darah. Kita kasih contoh. Makanya qadarullah Ibu, saya punya kakak perempuan satu-satunya, tapi udah meninggal ya Bu. Ketika belum lama pulang dari Pakistan, ayah saya meninggal. 1 tahun ketemu ayah saya meninggal almarhum. Tidak lama kakak saya perempuan sakit, ibu saya sakit di waktu yang sama. Saya suapin ibunda saya makan. Apa komentar beliau? Fat, udah, ibu udah cukup makannya ya. Fatia mampir ke rumah kakak, suapin kakak kamu, bantu kakak kamu. Qadarullah Bu, meninggalnya beda seminggu antara kakak saya dengan ibunda saya. Ternyata itu pesan terakhir beliau, akur sama saudara. Iya Bu, iya. Fatia nanti mampir ya. Iya Bu, suapin juga, perhatikan gitu. Itu siapa yang bisa mengunci hati kita? Allah. Perantaranya orang tua kita. Kalau kita punya anak, kita doakan agar mereka akur. Kita doakan agar mereka tidak saling membenci, tidak saling iri. Hati kita di genggaman Allah semua. Allah yang bisa membuat cinta jadi benci, benci jadi cinta. Maka nomor 1 yang harus dijaga adalah hubungan silaturahim khusus, yang ada hubungan darah. Saya senang kalau dengar ibu-ibu pulang kampung terus datang ke rumah orang tua, mertua, senang banget dengernya, karena saya merasakan kenikmatan itu gitu.
merasakan indah ya Bu ya, kumpul semua, makan bareng-bareng, ngobrol. Seandainya orang tua kita sudah meninggal, mereka bahagia banget. Hidup saja bahagia ngeliat anak cucunya akur, apalagi mereka tiada. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sama-sama mendoakan, sama-sama melakukan kebaikan, niatnya apa? Pahalanya untuk orang tua kita. Masya Allah. Itu silaturahim yang pertama. Model yang kedua adalah silaturahim umum. Nih, duduk di pengajian, silaturahim umum. Arisan, silaturahim umum. Ada nggak di komplek ini arisan? Ada. Arisan warga ya. Kemudian reuni juga sebetulnya silaturahim umum. Tapi mohon maaf Ibu, kalau Ibu punya cem-ceman jangan datang. Yang punya CLBK, yang cinta lama belum kelar, jangan datang. Kenapa khawatir? Kalau saya pernah CLBK, cucian lama belum kering. Beda. Jadi yang paling tahu kita datang atau tidak, datang atau tidak, datang atau tidak. Yang paling tahu hati kita. Kalau hati kita ketemu dia rame kayak drum band duduk gitu ya, jangan datang. Oh, reuni itu ada dia enggak ya, ada dia enggak ya, jangan. Tapi kalau kita aman-aman saja, kalau saya kuncinya satu Ibu. Kalau diundang reuni, pertama saya tanya suami saya. Ada Bu kumpulan, kita kan pasti teman SD, teman SMP, teman SMU gitu kan Bu ya, teman kuliah pasti ada. Qadarullah ada teman-teman SD 34 tahun kita nggak ketemu. 34 tahun. Jadi waktu imut-imut ketemunya amit-amit gitu ya. Jadi kita lupa dia siapa sampai kita pakai name tag. Kayak anak TK Bu, pakai name tag karena wajahnya berubah semua kan Bu. Nah, ketika diundang saya langsung tanya sama suami, diundang reuni, datang nggak? Enggak. Ya sudah. Tiba-tiba ada ketua gengnya. Dia datang ya, kasih siraman rohani. Gak lama kemudian ketua panitianya telepon lagi, ya please datang, kita banyak agenda. Saya tanya sama suami, diminta datang untuk memberikan silaturahim, datang gitu. Kenapa? Bawa misi. Masa orang di luar sana kita kasih tausiah, teman SD kita nggak kasih kan gitu. Datanglah saya ke reuni tersebut, Masya Allah agendanya banyak Bu. Ada siraman rohani, ada santunan. Jadi teman-teman SD yang sudah meninggal Bu, anak-anaknya disantuni. Saya bilang ini ketua gengnya keren banget. Ketua gengnya qadarullah tajir melintir dan dermawan Bu. Dia yang handle Bu. Kita ngasih seikhlasnya, tapi yang handle dia semua. Dan qadarullah juga ternyata setelah kita ketemu, wow Masya Allah banyak yang tajir. Ada yang dia sendiri tajir, ada yang suaminya tajir gitu. Di root gitu, direksi, ada yang manajer gitu Bu. Jadi mudah kita buat santunan. Dan sampai sekarang setiap Ramadan itu misalnya mau nyumbang nggak gitu, coba Ibu, boleh kan Bu, keren silaturahim begitu. Yang nggak boleh kan setelah silaturahim, setelah reuni WA, kamu tambah cantik aja sama kamu juga. Nah itu yang nggak boleh. Nenek-nenek giginya ompong, dapat salam dari mantan, seneng. Nek, dapat salam dari kakek ini. Iya. Nenek-nenek, apalagi ibu-ibu masih muda begini. Udah rahasia umum. Setelah reuni banyak rumah tangga yang pisah. Atau sebaliknya, setelah reuni mereka malah nikah dengan mantannya, istrinya ditinggal. Ada lagi yang lebih parah Bu. Setelah reuni perempuan yang lihat, wow mantannya lebih keren nih gitu Bu. Saya kan punya jamaah ceritanya beda-beda ya Bu. Jadi istrinya yang ketakutan Bu Fathia, kan suami saya datang ke reuni terus ketemu mantannya, ternyata mantannya seneng, balik lagi yuk gitu Bu. Yang perempuannya ngajak balik lagi. Terus apa kata suaminya? Suami jawabnya keren banget, kita masing-masing sudah punya rumah tangga sendiri. Kamu punya suami, saya punya istri. Itu kan hanya cerita masa lalu. Tapi kan dulu kamu cinta sama aku kan? Betul dulu, kata suaminya. Sekarang sudah tidak lagi. Karena saya sudah mencintai istri saya mencintai anak-anak saya. Tapi ngotot nih Bu yang perempuan Bu. Ngotot minta ketemu.
ketemu di salah satu kafe, pengennya nih berdua Bu, tiba-tiba suaminya yang laki-laki ngajak istrinya Bu. Diajak istrinya, marah perempuan, kita kan janji mau berdua aja, sekarang sudah nggak bisa berdua lagi, kata suaminya, karena di mana ada saya, di situ ada istri saya. Coba, keren Bu, jarang-jarang laki-laki begitu, yang ada diem-diem, Bu sebentar ya Bu ya, saya mau itu sebelah gitu. Ternyata pulangnya malam, ketemu cem-cemannya, mengerikan. Kalau banyak mudorotnya nggak usah datang reuni, walaupun niat awalnya silaturahim, tapi kalau hati kita nggak bisa jaga, bahaya kan Bu. Dan perempuan kan punya penyakit GR, itu penyakitnya yang berbahaya itu. Kamu kok nggak ada perubahan, sama kamu juga nggak ada perubahan, aduh males deh, dah nggak usah datang. Terus silaturahim yang mana yang kita jaga? Pengajian, arisan warga ya Bu ya, ada senam, gak apa-apa, biar badan sehat, ada grup senam nih, gak apa-apa, itu silaturahim juga gitu. Maka kata Rasul apa? Bonus orang yang rajin silaturahim, umurnya berkah, rezekinya juga berkah. Ada yang bilang, Bu Fatia teman saya rajin silaturahim loh Bu, umur 24 meninggal. Saya bilang boleh jadi takdirnya dia umurnya 12 tahun, tapi karena dia rajin silaturahim diperpanjang sama Allah 2 kali lipat, makanya meninggalnya umur 24. Kita kan nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Boleh jadi dia ditakdirkan hanya 12 tahun saja, tapi karena rajin silaturahim maka diperpanjang oleh Allah 2 kali lipat. Atau keberkahannya Bu, nominalnya sedikit tapi keberkahannya banyak. almarhum Ustadz Jeffrey meninggal umur berapa? 40 tahun. Tapi sampai detik ini jariahnya masih ngalir. Jadi ada orang meninggal umur 24 tetapi amalnya dia seperti dia berumur 100 tahun. Maka nggak pernah rugi orang yang rajin silaturahim, karena umurnya akan berkah, rezekinya juga akan berkah. Itu yakin. Kalau saya yang bicara bisa salah, tapi kalau Allah dan Rasul yang berbicara itu pasti. Even orang tersebut misalnya nggak peduli kita datang, jangan pernah menganggap orang yang rajin WA kita, apa kabar, dia pengen nyambung silaturahim, tapi kita menganggap dia ini orang nggak ada kerjaan kali ya, WA terus. Bukan nggak ada kerjaan, tapi dia pengen nyambung silaturahim, cuma sekedar say hello, apa kabar, semoga sehat. Ada kan Bu teman yang rajin, apa kabar, semoga sehat, amin, udah gitu saja. Kita bilang ini orang gak ada kerjaan banget sih, WA mulu gitu, padahal dia pengen tahu kondisi kita. Kecuali kalau laki-laki itu Bu, WA udah sarapan, nah itu gak ada kerjaan itu. Laki-laki kan pernah ya Bu tanya udah sarapan belum, apa hubungannya kita mau sarapan kayak enggak, kenapa bapak ini kok WA kita naikin sarapan, nanti zuhur nanya lagi udah makan siang, itu malas tuh Bu. Ini jangan-jangan gitu apa kan gitu Bu, kita tuh mikirlah ya mana yang perlu dijawab, mana yang tidak gitu. Jadi manfaatnya pertama umur kita panjang, yang kedua rezeki berkah. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi, saya garis bawahi, rezeki tidak selalu dalam bentuk materi. Kita menganggap rezeki itu materi, padahal badan sehat rezeki. Punya kemauan duduk di majelis ilmu rezeki, bisa beribadah rezeki, punya suami yang sayang rezeki, anak-anak yang menyenangkan rezeki. Rezekinya banyak banget yang kita dapat Bu. Jadi kalau kita bisa lihat, kita ambil kesimpulan rezeki itu bisa 4. Apa yang pertama? Yang pertama rezeki dasar. Rezeki dasar adalah badan kita sehat nih, rezeki dasar. Ibu kalau lagi sakit bisa duduk ke pengajian nggak? Nggak bisa. Bisa saling mengunjungi gitu, bisa saling mengunjungi? Nggak bisa. Bisa ngejemput rezeki? Nggak bisa. Gigi aja sakit, ya Allah, ngedengar orang ketawa kita kesel, melihat orang gitu ya. Kenapa? Pusing kepala kita. Terus kita dikasih badan sehat, melihat orang ketawa seneng, lihat orang nangis juga nggak ada masalah. Kenapa? Badan kita sehat. Makanya sehat itu rezeki dasar, dan orang jarang banget yang bersyukur dengan rezeki yang satu ini.
Kita bisa pagi-pagi bangun tidur menggerakkan sendi-sendi kita, bisa ke toilet, masih bisa BAK, BAB. Itu berarti badan kita sehat, Bu. Berapa banyak yang nggak bisa BAK, buang air kecil nggak bisa, buang air besar apalagi nggak bisa. Kita masih bisa ke toilet, masih bisa menggerakkan badan sholat subuh, bisa nyapu, bisa sarapan. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Apa gitu? Buka hordeng, tanaman subur, alhamdulillah. Lihat kendaraan, lihat anak-anak. Kalau satu hari belum bisa mengucapkan alhamdulillah, mata ini harus sibuk nyari kenikmatan, Bu. Cari, Bu. Kok belum bilang alhamdulillah, yang lewat apa nih harus kita cari? Ternyata lewat suami lagi tidur. Ya Allah, dia tidur, ngoroknya kenceng banget. Alhamdulillah suami sehat. Kan ada, Bu, suami yang nauzubillah ya, Bu, lumpuh, stroke, istri yang bolak-balik. Kita enggak begitu. Kalau suami nyebelin sedikit mah tuh nggak apa-apa. Kita juga sering nyebelin kan gitu. Yang penting dia sehat, dia mandiri. Kita juga kalau berantem itu pekerjaannya setan, biar kita saling benci sama pasangan. Terus gimana? Istighfar aja. Aduh, nih setan lagi. Umumnya nih, Bu, kalau ada masalah di rumah, mohon maaf ya, Bu, jika ada masalah dalam rumah tangga, teman perhatiin kecil aja, kita merasa kayaknya hidup saya bahagia dengan dia. Belum tentu. Justru setan ngirim perhatian kecil itu ketika kita bermasalah dengan pasangan kita. Kalau kita nggak bermasalah dengan pasangan, teman perhatiin, kita nggak anggap. Kenapa? Kita sudah bahagia dengan pasangan kita. Kenapa orang selingkuh? Karena ketika dia punya masalah sedikit aja dengan pasangannya, tiba-tiba ada perhatian kecil dari orang lain, dia menganggap perhatian itu nilainya luar biasa. Itu salah, Pak. Jawa Barat, Ibu, sekarang itu orang yang menggugat cerai itu ngantri mengular, Bu, panjang seperti mau ngambil sembako. Saya bacanya sedih banget. Kecamatan ini, kecamatan itu dikumpulin di se-Jawa Barat. Ya Allah, Ibu, banyak perempuan menggugat cerai. Itu setan dapat poin banyak banget. Kenapa? Karena setan dapat poin besar. Kalau ada suami istri pisah tuh, Bu, poinnya besar. Kalau cuma ngajak orang ini nggak sholat, itu biasa. Setan itu meeting, tapi saya nggak tahu ya, Bu, meetingnya bulanan apa pekanan, saya nggak tahu, nggak dapat informasi. Intinya setan itu meeting, bosnya nanya, ya siapa yang mau ngasih laporan hari ini? Ada yang ngangkat tangan, bos saya mau ngasih laporan. Apa laporannya? Saya sudah menyuruh A begini. Oke. Tapi itu biasa. Ada lagi yang ngangkat tangan. Ya, kamu mau laporan apa? Saya sudah mengajak dia untuk melanggar larangan-larangan garing. Ada lagi enggak gitu? Yang ketiga angkat tangan. Saya bos. Iya, kamu apa? Saya sudah bisa memisahkan suami dan istrinya. That is point, kata setannya. Ini nih baru poinnya besar. Jadi kalau kita cekcok nih, Bu, nih setannya bikin kita Bu, berantem terus tuh. Terus gimana? Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Tiba-tiba kita ngalah aja pergi. Atau suami kita yang pergi. Itu setan nangis, Bu. Setan paling takut sama ayat kursi. Kalau lagi berantem jangan main tinggi-tinggian suara. Memang papa anggap mama gak bisa marah gitu. Mama juga bisa marah. Aduh, bangga banget jadi pemarah kita. Coba kalau kita, ayah nggak tahu ya, ibu tuh bisa ngalah kok. Ibu bisa ngalah, ibu bisa sabar. Jangan bangga jadi pemarah. Kalau bisa, udah ngalah aja. Surga kok gitu. Kecuali kalau dia melakukan kemungkaran ya, Bu, pelanggaran ya harus marah. Dia selingkuh kan langgar tuh, Bu. Dia permisif, cipika-cipiki sama perempuan, ayah nggak boleh ya begitu. Dia nggak sholat, dia marah gitu. Jadi ada marah itu ada positif, ada negatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pertama, rizki dasar, badan sehat. Kedua apa? Kedua, rizki standar. Kalau yang pertama rizki dasar, yang kedua rizki standar. Apa rezeki standar? Rezeki standar itu yang bisa kita tebak, yang bisa kita perkirakan, Bu. Misal gini,
Setiap bulan suami ngasih uang belanja kepada kita sekian JT misalnya, itu bisa kita tebak tuh. Setiap tanggal 1 transferan, kita dapat transferan dari suami sekian, bisa kita tebak. Itu namanya rezeki standar. Atau kita kerja, ibu misalnya kita punya pekerjaan, punya catering, punya kos-kosan, punya, tapi udah bisa diprediksi gitu, sebulan totalnya sekian. Itu namanya rezeki standar yang bisa kita hitung-hitung. Setiap bulan sekian JT, zakatnya sekian JT, sedekah gitu misalnya. Itu sudah bisa kita prediksi, kita tebak, namanya rezeki standar. Nah, yang misteri adalah yang ketiga. Rezeki orang-orang bersyukur. Nah itu. Jadi kalau rezeki standar, gaji take home pay yang bisa kita tebak, bulan ini dapatnya sekian, bulan ini sekian, itu rezeki standar. Tapi ada rezeki orang-orang bersyukur, nah itu yang nggak bisa kita tebak berapa nilainya, tergantung rasa syukur kita berapa banyak. Makanya pernah nggak Bu, lagi mau nyuci baju ada duit di kantong, lagi mau nyuci, ada uang ya Allah, nah itu tiba-tiba gitu ya Bu ya, dapat uang, loh kayaknya kemarin saldo tinggal sekian, kok nambah ya, dari mana ya? Itu rezeki orang-orang bersyukur tuh Bu. Ada lagi. Kenapa? Allah yang memberikan jaminan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, aku tambah. Tambahannya ini berapa kali lipat, tergantung rasa syukur kita. Kalau rasa syukur kita banyak, ditambahnya banyak, yang disebut dengan rezeki berkah tuh itu. Kayaknya kemarin penghasilan sekian, tapi kok cukup ya, buat anak cukup, buat cicilan cukup, buat bayar ini cukup, kok masih ada lebihnya ya. Itu rezeki orang-orang bersyukur, ada aja pintunya. Kita lagi duduk sore-sore, ya Allah ini udah tanggal segini, tiba-tiba Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu, ini baru pulang dari kampung, ada ini, ada itu, buah ini, buah itu. Pernah nggak Bu ngerasain begitu? Itu rezeki orang bersyukur tuh Bu. Lagi ngopi berdua sama suami, tiba-tiba ada yang nganterin pisang goreng, gitu kan Bu? Dia rezeki tak terduga, tetapi karena rasa syukur gitu, maka Allah berikan. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah gitu. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu baju cuma 3 pasang, sekarang 7 pasang. Nah ini ibu-ibu paling banyak ini nih. Di lemari nambah lagi bajunya, nambah lagi, beli jilbab dapat, wah terus aja Bu. Dapat baju nyari jilbabnya, dapat jilbab nyari bajunya. Makanya nambah terus gitu kan, sampai lemari suami digeser-geser, sampai kejepit itu bajunya suami Bu, ketutup sama baju kita. Tambahkan Bu. Nah itu rezeki orang-orang bersyukur. Ada yang paling enak dari semuanya, rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Rezekinya siapa ini? Rezekinya orang-orang bertakwa. Kenapa? Boleh jadi dia rajin silaturahim, boleh jadi dia rajin sedekah, boleh jadi dia rajin duha. Nah itu. Jadi rezekinya orang-orang yang datang tak terduga itu karena ketakwaannya. Di surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan 2 bonus. Bonus yang pertama, diberikan solusi. Punya masalah selesai, punya masalah selesai, punya masalah selesai. Itu orang bertakwa, masalahnya cepat selesai. Yang kedua apa? Kata Allah, diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Bingung nih, perawan belum nikah, tiba-tiba ada tetangga ngasih tahu saudaranya nyari istri gitu ya, ditawarkanlah anak kita. Itu rezeki itu Bu. Kita lagi butuh pinjaman, ada temen yang mau minjemin, kita butuh apa aja pada saat itu Allah ngasih. Pernah ngalamin nggak gini Bu? Kita dapat rezeki, terus anak kita sakit, kita bilang gini, ya Allah baru dapat rezeki anak sakit. Nggak begitu sebetulnya.
Allah tahu nih ya, aku kasih rezeki, uang ini akan kamu gunakan untuk anak berobat besok. Coba Bu, ujiannya belum hadir, solusinya sudah dihadirkan. Cuma kita, persepsi kita salah. Ya Allah, baru dapat duit gitu, udah habis lagi. Ya Allah, anak pakai sakit segala gitu. Bukan begitu persepsi kita. Ya Allah, Engkau uji anak hamba, tapi Engkau sudah berikan solusinya kemarin gitu. Sering kan begitu Bu, bahkan pernah sesuatu yang di luar nalar kita Bu. Ini cerita yang sebenarnya. Pernah Bu, ada teman gini, Bu Fatia, teman saya mau jual rumah sekian M gitu. Mungkin teman ibu ada yang mau beli, nanti insya Allah sekian persennya kita bagi dua ya Bu. Saya nggak concern ke itunya tuh Bu, nggak, nanti kalau rumah itu terjual gitu ya, kita gitu. Saya nggak. Suatu hari tiba-tiba ada teman di kantor nanyain, Bu, dapat rumah di mana? Di sini nih. Kalau ada rumah lagi Bu, boleh Bu ya. Bang, mau nggak beli rumah? Itu ada temen, cuma gitu aja Bu. Nggak ada niat nyariin rumah, nggak ada. Qadarullah ibu dia beli. Saya bilang hubungin ini aja, karena saya nggak ada hubungan apa-apa aja. Hubungin Bu ini nih yang jual rumah, karena menurut saya udah selesai. Tuh kan dia lagi butuh tuh gitu. Ya Allah ibu, ternyata ibu itu Bu Fatia, bapak ini jadi beli, saya transfer ya Bu 15 juta. Masya Allah, 15 juta gitu. Saya seneng banget kan, 15 juta gitu ya. Siangnya dia telepon, sorenya Bu, tiba-tiba ada saudara saya datang, Kak, ayah sakit, bisa minjem Kak? Berapa? 15 juta. Ya Allah. Langsung saya bilang ke suami, saudara ayahnya sakit butuh uang. Itu uangnya tadi itu. Allah ngasih Umi 15 juta untuk minjemin orang itu. Coba kalau kita mikirin, ya Allah baru seneng gitu kan Bu, baru dapat 15 juta, baru hitungan jam kan gitu Bu. Tapi kalau kita berpikir, ya Allah ternyata ada orang yang butuh bantuan kita, Allah sudah kirimin uangnya, enak kan Bu? Ada Mbak, ada. Saya bilang insya Allah ada. Senengnya ibu nikah nih, surat tanah saya nggak usah pakai surat tanah. Toh kita kan dapat itu nggak pakai surat tanah kan Bu? Ya Allah, saya langsung termenung di situ. Masya Allah, ternyata ada orang yang perlu kita bantu lewat kita. Tapi kan uangnya orang lain yang ngirim kan Bu? Kalau kita merasa titipan itu milik kita, kita stres Bu. Kita sering dititipi oleh Allah, tetapi kita merasa memiliki. Padahal itu hanya titipan saja. Itu yang bikin kita stres. Misalnya gini, saya mau ke toilet, saya nitip Baica, saya nitip HP ya, saya mau ke toilet dulu, oke gitu. Selesai dari toilet, saya boleh minta HP saya kan sama Baica, karena itu HP saya. Nggak mungkin kan Baica, maaf ya Bu Fatia ya, ibu udah nitip ke saya, berarti itu milik saya. Nggak begitu kan? Ya kita kasih orang, gitu kan? Kan cuma nitip. Harta juga begitu sebenarnya ibu. Harta titipan, ya Bu ya. Jabatan titipan, ilmu titipan. Kalau kita merasa semua titipan Allah, saat Allah ngambil, kita belajar ikhlas. Oh ya kan titipan Allah, kenapa kita merasa memiliki? Allah pun bilangnya sopan deh Bu di dalam Al-Quran. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah nggak bilang barang siapa yang mengembalikan hartanya kepadaku. Enggak kan Bu, meminjamkan. Itu kan harta milik Allah. Allah nggak bilang barang siapa yang mengembalikan hartanya kepadaku. Allah enggak ibu. Allah sopan banget bilangnya. Allah tahu manusia itu kalau dikasih harta merasa memiliki. Makanya Allah bilang barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah. Udah sopan begitu Bu, kita masih pelit kan Bu? Udah sopan seperti itu, kita masih mikir-mikir kan kadang begitu. Maka saat Allah ngasih rezeki dari arah yang tak terduga, boleh jadi itu cara Allah memberikan kita solusi, atau kita menjadi solusi buat orang lain. Jadi rezeki yang 4 ini paling enak yang mana Bu? Standar,
dasar, standar, bersyukur, bertakwa. Paling enak yang mana, Bu? Paling enak dapat rezeki yang tidak terduga ya, Bu. Nah, tapi badan sehat juga nggak kalah pentingnya ya, Bu ya. Kita dikasih rezeki banyak tapi badan nggak sehat, ya Allah, ngeri, sedih, Bu. Pernah saya diinfus, Bu, masuk rumah sakit, tepar, biasalah tepar ya, mak kan sering tepar, sering capek tepar di opname. Ya Allah, di opname udah bayar, disuntik juga kita, nggak bisa kemana-mana kan, kalau udah diinfus nggak bisa kemana-mana, Bu. Diem aja kita ngeliatin tes, ya Allah tuh bayar. Kita sehat, oksigen gratis, bisa kemana-mana, bisa duduk di majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Ada dua kenikmatan yang dilupakan oleh kita. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah itu. Jadi kalau kita dikasih nikmat, maka pergunakan untuk menuntut ilmu, pergunakan untuk silaturahim, pergunakan untuk menjemput rezeki, pergunakan untuk menebar kebaikan, pergunakan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Gunakan itu. Sayangnya untuk silaturahim ini ada 3 kelas, Bu. Perhatikan kita yang kelas berapa. Paling keren berapa? Paling keren kelas 1. Ini kelas 1 nih paling keren. Yang rezekinya berkah, umurnya panjang, yang ini nih, Bu. Namanya wasil. Wasilun. Orang yang suka nyambung silaturahim namanya wasil. Dia datang ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, ke rumah gitu, Bu ya, ke iparnya, ke ini, rajin silaturahim. Itu yang begitu tuh, Bu, rezekinya berkah, umurnya panjang. Nah, ada kelas 2. Kayaknya saya perhatikan kita nih banyakkan di kelas 2. Kelas 2 bagaimana? Mukafiun. Mukafi apa? Sekedar membalas. Mah, ke rumah abang yuk. Ke rumah abang. Dia aja nggak pernah ke rumah kita. Ngapain kita ke rumah dia? Pernah begitu, Bu, berpikir? Nah, iya, tapi lebaran kemarin abang datang. Berapa kali dia datang ke rumah kita? Sekali sih, ya udah, kita sekali aja datang ke rumah dia. Tuh mukafik tuh. Sekedar membalas aja. Ke rumah Bu ini yuk. Ih, males. Bu itu aja nggak pernah rajin silaturahim gitu. Tapi kemarin dia datang, baru kemarin aja kan, ya udah kita itu ya. Paling banyak ini nih. Sampai buah tangannya juga ditanya, Bu. Kemarin Bu ini datang, bawa apaan dia? Bawa biskuit hongguan isi peyek. Ya udah, besok kita bawa biskuit hongguan isi kerupuk, sampai isinya aja Bu dihitung sama dia. Kalau orang wasil enggak tuh, Bu, enggak peduli dia mau datang kayak gitu, Bu, enggak peduli buat dia tetap datang. Walaupun orang tersebut malas, enggak apa-apa. Ini yang bikin rezeki berkah. Kalau ada yang nanya, Bu, ngapain sih rajin banget ke rumah dia, kan dia benci banget sama ibu. Nggak ada masalah. Kita datang ke sana, Allah yang balas. Kita nggak berharap balasan dari dia. Nggak semua orang bisa begitu kan, Bu. Malah saya punya teman hebat banget. Dia kalau ngasih hadiah ke tantenya, Ibu, apa yang tante lakukan? Ini hadiah nih, Bu. Ini di kamu ya? Iya. Langsung, Bu. Dilempar ke tempat sampah. Tante nggak mau, tante, saya bawa pulang lagi ya, tante ya. Masih bisa, Bu, dibawa pulang lagi sama dia. Habis daripada dibuang, Bu, katanya. Kalau kita udah malas tuh, Bu, berhubungan sama orang begitu kan, Bu. Oh, dia jabanin sama dia, Bu. Saya juga punya pengalaman pribadi ketika kita datang ke rumah saudara, dia gitu loh, Bu ya, kayak permusuhan, kita jabanin, Bu. Qadarullah, Masya Allah, 10 tahun, Bu, 10 tahun memang. Ternyata dia sadar. Dia bilang sama adik kita, salam sama kakak kamu ya, itu orang satu, Masya Allah gitu. Akhirnya, tapi butuh waktu berapa, Bu? 10 tahun. Allah kan nggak pernah tidur, Allah nggak ngelihat hasilnya, prosesnya yang dilihat sama Allah. Masya Allah, orang ini udah dizolimin, udah begini, terus aja, Bu, terus. Kenapa? Kita kan pengen nomor 1,
Tapi kalau orang nomor 2 begini Bu, nggak betah Bu. Ya udah, habis Bu Fatia saya udah datang dia begini gitu kan Bu. Itu nomor 2 tuh. Tapi nomor 2 masih lebih mendingan ketimbang nomor 3. Nomor 3 apa namanya? Qati'. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Na'udzubillah. Nah, jangan pernah berpikir untuk memutus hubungan silaturahim. Jangan pernah. Walaupun mohon maaf ya Bu, kita nggak suka sama dia. Kita kalau ngeliat wajah dia, aduh, udah empet begitu. Atau kita kalau ketemu dia takut Bu. Ada kan tipenya, aduh ntar dia ngomong apa gitu ya. Kita ketakutan kalau ketemu sama dia. Kita punya Allah Bu, bilang saja sama ya Allah mudahkan, lunakkan hatinya, baca sholawat kayak baca apa, datang ke rumah dia Bu. Kita tetap silaturahim. Atau kalau kita takut nih, Assalamualaikum Om, Pak D, Encing, atau gitu ya, pakai ini kalau kita takut. Itu pun ya makasih, Assalamualaikum, kan selesai. Yang penting jangan diputus. Gadget ini bikin orang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh. Kita sama suami habis pesan makanan pada lihat HP Bu, itu suami kita ada di sebelah, kenapa kita WA? Tapi orang jauh bisa silaturahim tuh Bu. Nah, nanti kita perhatikan lagi, kalau memang kita dipermudah untuk kontak body, untuk ketemu ya Bu ya, ketemulah ke rumah A, ke rumah B gitu kan Bu. Kita kalau lebaran jemput itu. Tapi kalau waktunya susah, jaraknya jauh, bisa telepon. Maaf Kak, ini untuk tahun ini saya nggak pulang kampung, Kakak punya nomor rekening nggak? Gitu Bu. Walaupun badan kita nggak ke sana, transferannya masuk ke rekening dia. Kak maaf nggak bisa kirimin kue lebaran, mentahnya aja ya gitu. Tuh satu rahim juga tuh. Atau misalnya nggak minta nomor rekening, tapi kita bisa teleponan, video call, tetap sambung silaturahim. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pemutus hubungan silaturahim. Emang ada yang mutusin? Ada. Kenapa sih silaturahim jadi terpecah? Kenapa sih jadi apa ya? Jadi menjauh? Tahu nggak Bu sebabnya apa? Penyakit hati. Kalau ada penyakit hati, nah itu susah tuh silaturahim. Mbak nggak ke rumah Bu ini? Nggak males. Kenapa? Dia sombong. Ya Allah, saya kalau ketemu dia takut. Setiap dipegang, ditiup. Setiap ada kan, enak gak Bu bersilaturahim ke mereka? Enggak. Jadi sifat sombongnya dihapus. Kita pelukan, Mbak jilbabnya sutra. Iya, kalau nggak sutra ketombean. Nggak enak kan Bu? Banyak yang nggak suka sama orang yang seperti itu. Enggak, saya nggak mau silaturahim ke rumah dia. Atau dianya yang sombong. Mbak nggak ke rumah teteh, nggak level lah ya, masa orang kaya datang ke rumah orang miskin. Nah, sama tuh Bu, silaturahim bisa terputus dengan penyakit hati yang pertama. Ada Bu yang seperti itu. Saya bilang, ibu nggak ke rumah abang? Enggak malu, saya kalau ke rumah abang dianggapnya minta uang. Baru sampai di pintu, kenapa butuh uang? Bukan Bang, saya cuma mau silaturahim. Akhirnya dia apa? Nggak mau lagi ke rumah abangnya. Karena abangnya menganggap kalau adiknya datang pasti minta duit, sehingga dia lebih baik nggak usah datang katanya. Kesombongan Bu yang bikin silaturahim terputus. Kedua apa? Keserakahan. Ibu masih ingat ya 3S: sombong, serakah, sirik atau dengki. Nah, 3 penyakit hati ini yang paling banyak. Itu juga yang memutus hubungan silaturahim. Orang serakah, warisan sudah dibagi, diambil semua sama dia. Nyambung Bu silaturahim? Nggak bisa nyambung. Nggak dia udah ngambil harta saya, dia udah merampas warisan saya. Bisa nyambung Bu? Nggak bisa nyambung. Atau dia datang ke rumah kita tapi semua harta kita dia suka. Ya Allah, TV-nya bagus banget, boleh dibawa ke rumah nggak? Gitu Bu.
Ih, bajunya cakep banget, bisa dibawa ke rumah nggak? Semua mau dibawa ke rumah sama dia. Kue lebaran diangkut, kue lebaran ada 10 ya, saya bawa 3 ya. Ya Allah, tamu masih banyak, dia udah mau ngangkut aja 3 gitu. Kenapa? Baik dianya atau kitanya memiliki sifat serakah, itu juga memutus hubungan. Atau yang ketiga nih Bu, sirik atau dengki, itu juga bisa memutus hubungan silaturahim. Apa sih Bu sirik? Sirik atau dengki itu dia ingin agar kenikmatan di orang lain hilang dan pindah ke dia. Itu paling bahaya tuh, paling akut. Sirik atau dengki yang paling tinggi itu pengen kenikmatan di orang itu pindah ke dia. Itu paling. Apa sih yang bisa pindah? Suami bisa pindah, jabatan bisa pindah, harta bisa pindah. Hati-hati di zaman sekarang ini Bu, banyak. Dia menghalalkan semua cara untuk memindahkan milik orang tersebut kepada dia. Na'udzubillah. Di bawahnya apa? Di bawahnya itu dia pengen kenikmatan di orang itu hilang, walaupun nggak pindah ke dia gitu. Kenapa? Karena nggak bisa pindah. Apa yang nggak bisa pindah? Nih wajah nggak bisa pindah kan Bu? Ilmu nggak bisa pindah kan? Gitu. Jadi dia kalau ada temennya, Bu ini kecelakaan, iya wajahnya gimana wajahnya? Langsung ditanya wajahnya hancur. Oh iya ya Allah, akhirnya hancur juga tuh. Ada Bu yang begitu. Terus kita bagaimana kalau tiba-tiba keluar Bu, ya Allah anaknya dia kok bisa gitu kan, pasti ya Bu, ya anaknya dia kok bisa hafal Quran, kok anaknya dia gampang diatur kok gitu ya Bu ya. Atau ya Allah enak banget ya dia suaminya perhatian, belum terucap langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, kan udah diatur semua sama Allah. Nggak boleh Bu, dengki, sirik, iri nggak boleh, haram. Kenapa? Karena berarti kita menghujat Allah. Seakan-akan kita bilang sama Allah apa? Ya Allah kok dia cantik, saya nggak cantik ya Allah. Ya Allah kok dia punya suami begini, kok saya begini, kan gitu Bu, seakan-akan. Padahal sudah ditentukan oleh Allah masing-masing rezekinya. Kalau ada orang karirnya bersinar pada saat itu, karena memang matahari kan bersinarnya gantian. Boleh jadi tahun ini tahunnya dia, tahun depan tahunnya kita, atau kita sudah lebih dulu bersinar. Oh iya, kita kan udah kemarin kita udah bersinar, sekarang giliran dia, gitu Bu. Biar apa? Dengkinya hilang. Pasti orang itu ada masa naik daunnya, gantian Bu. Ada masa orang itu bahagianya gantian gitu maksudnya. Saat ini dia bahagia karena punya pasangan, besok orang lain bahagia karena anaknya sukses, besok lagi si fulan, kan gitu Bu. Orang itu hidup gak akan susah terus, pasti ada saat-saat dimana dia bahagia. Terus gimana dong? Kurangi kepo dengan status orang lain. Nih, lihat sosmed. Ya Allah dia lagi makan-makan. Boleh jadi waktu posting dia lagi nangis Bu. Namanya sosmed, sosial media, kan pencitraan Bu. Iya kan Bu, kita lihat ya Allah suaminya lagi ngajak dia jalan-jalan, padahal dia lagi rebahan, lagi sakit. Bisa nggak Bu? Bisa. Saya aja terkadang pengajiannya kapan, saya postingnya kapan, saya lupa Bu. Iya yang di JGC belum saya posting. Saya postingnya misalnya hari Rabu, padahal pengajiannya hari apa? Sabtu. Saya postingnya hari Rabu. Nggak bisa. Ya Allah ada kajian lagi nih dia, padahal pengajiannya hari Sabtu. Kan bisa Bu. Namanya juga sosial media, itu pencitraan. Kalau kita kepo, ya Allah dia lagi ngapain lagi, dia ngapain lagi, kurus kering kita Bu. Kalaupun kita melihat hanya cuma sekedar tahu kan berbeda Bu dengan kepo ya Bu. Sekedar oh dia lagi keluar kota, oh dia lagi ada acara nih pernikahan anaknya, sekedar tahu saja, tapi nggak kenapa dia bisa begini, enggak itu. Jadi yang pengen awet muda ya nyantai aja, semuanya udah diatur sama Allah, bahagianya ada waktunya, bersinarnya juga ada waktunya. Mudah-mudahan tema silaturahim ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya Bu, dan mudah-mudahan penyakit hati kita menipis agar silaturahim tetap terjaga insya Allah. Alhamdulillah nggak terasa 11 lewat 10 ya. Di sini lewat 8.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, ada waktu berapa? 5 menit ya Mbak Ica ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ica. Silahkan Mbak Ica. Ibu-ibu sekalian, apabila ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Saya ingin bertanya, gimana caranya untuk menjelaskan penyakit hati agar hati kita tertata dengan rapi? Pertanyaannya dalam banget. Ibu tahu itu butuh 1 kali pertemuan. Oke. Ada ulama Ibnul Mulakin namanya. Ibnul Mulakin mengatakan cara membersihkan hati, menghilangkan penyakit hati itu ada 5, dan itu tercantum dalam lagunya Opik. Ibu tahu lagunya Opik? Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, tuh yang pertama. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Berapa Bu? Hafal Bu? Apa tadi yang pertama? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Sholat malam apa? Sholat sunnah setelah isya, namanya sholat malam. Yang ketiga lupa. Saya kalau diputus lagunya lupa. Biasanya nyanyinya lanjut. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi ini duduk di sini nih berkumpul dengan orang soleh, Bu. Insya Allah hati kita bersih. Tadi yang keempat apa Bu? Perbanyaklah berpuasa. Puasa Syawal ya Bu. Puasa Senin Kemis, puasa Qadha, puasa. Baru yang terakhir apa tadi? Zikir malam perpanjang. Jadi untuk menyembuhkan penyakit hati itu 5. Ibu hafal nggak? Kata Ibu lupa. Saya ngulangnya harus pakai lagu Bu, otak kanan saya lebih dominan. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya gitu kan Bu. Nah Ibu lanjutin. Yang penting tahu 5-5-nya. Yang paling gampang yang mana? Yang dari 5 ini dimulai dari yang gampang. Misalnya yang paling gampang puasa, ya udah puasa. Yang paling gampang misalnya baca Quran, ya udah baca Quran. Yang paling gampang misalnya kumpul sama orang-orang solehah seperti ibu-ibu, datang ke pengajian. Cari dari yang gampang, insya Allah penyakit hati kita berkurang, insya Allah. Demikian. Ada lagi satu lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada yang mengatakan katanya tidak apa-apa kita memutus silaturahmi daripada ketemu bertukar terus gitu. Jadi setiap ketemu bertukar, isi pendapat bertukar, jadi lebih baik jauh tapi harum gitu. Nah itu bagaimana tadi karena memutuskan silaturahmi itu kan dosa gitu. Tapi ada katanya boleh daripada ketemu bertukar terus lebih baik kita menjauh gitu. Apalagi
kalau melihat kebanyakan mudorotnya daripada baiknya. Mohon penjelasan kalian. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Gini, ada yang berpendapat, berarti kan orang. Pendapat orang sama hadis kuatan mana? Hadis. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Itu kata Rasulullah. Kalau ada yang bilang kalah, yang bilang sama hadis Rasul, terus gimana dong? Caranya seperti pemain tinju. Ibu tahu pemain tinju? Pemain tinju kadang-kadang mukul, desik, desik gitu kan Bu. Tapi kadang-kadang kan ngeles. Tuh, gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kayaknya ini akan bertengkar nih, akan menumbuhkan penyakit hati, kita ngeles. Tapi kan kita boleh juga dapat poin kan, kita pukul juga, datang ke rumah dia barangkali gitu kan Bu. Yang bikin harum itu ketika kita bertemunya dengan kondisi yang sangat baik. Kalau berantem terus boleh jadi karena rumah kita berdekatan. Jadi tetap hubungan silaturahim nggak boleh diputus karena itu mengantar kepada neraka. Kan begitu hadisnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Terus kalau berantem terus bagaimana? Ya jaga jarak, tapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Tetap nggak boleh. Walau bagaimana harus kita sambung. Caranya kan yang perlu kita tahu, cara nyambungnya bagaimana nih biar nggak perang. Saya tadi sudah ngasih bocoran Bu. Kita kalau ke rumah dia pasti ketakutan. Aduh ini gimana. Kita punya Allah. Kita baca sholawat, kita baca ayat kursi, kita baca Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri. Oh kita bawa tamengnya udah banyak. Tiba-tiba pas kita datang fine saja tuh, nggak berantem. Kadang-kadang di otak kita penuh dengan ketakutan, padahal ketika kita minta tolong sama Allah nggak juga gitu. Yang bikin berantem apa? Boleh jadi sering ketemu, sering debat. Kalau ketemu nggak debat, nggak juga gitu. Jadi tetap menjaga hubungan silaturahim, tapi gitu ya Bu, durasinya yang dikurangi atau waktunya gitu. Jadi kalau ketemu ya paling berapa menit aja gitu. Kayak maaf ya Bu ya, saya ya ada urusan. Enggak, baru mau berantem. Bu saya pamit. Ya udah pamit, baru mau diajak berantem. Kita udah pamit, bisa kan begitu. Jangan, tetap nggak boleh memutus hubungan silaturahim. Demikian Ibu jawabannya. Alhamdulillah 11:04 ya. Khawatir kita punya urusan lain, dan karena ini masih bulan Syawal, saya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan sertifikat takwa. Itu saja. Kita bertemu lagi insyaallah bulan depan dengan keimanan yang lebih baik, dan kita kembali ke tema rutin kita, hadis arba'in insyaallah. Sebagai penutup kita baca doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.